tasumu tasihu. Berpuasalah kamu, insya Allah dengan puasa tersebut kamu menjadi sehat, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Insya Allah berkumpulnya kita, Allah berikan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memerintahkan kepada kita semua, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Wahai orang-orang beriman, jadi yang dipanggil untuk berpuasa hanyalah orang-orang yang beriman. Banyak umat Islam tapi tidak dia panggil ya ayyuhal muslim. Tidak dipanggil seperti itu. Yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang beriman. Ya. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diperintahkan orang-orang sebelum kamu. Tujuannya berpuasa tidak lain, la'allakum tattaqun. Artinya agar kamu bertakwa, agar kamu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang dipanggil untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Tapi di ayat berikutnya ada orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, tapi dia harus mengganti puasa di lain harinya. Ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya, faman kana minkum maridan, apabila di antara kamu ada yang sakit, ya, maka dia harus menggantikannya di hari-hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia harus mengqadha puasanya di hari yang lain yang bukan bulan Ramadan. Itu orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, dan harus menggantikannya mengqadhanya di bulan-bulan yang lain, di hari yang lain. Dan ada lagi
wa man kana minkum maridun aw 'ala sabi'in min ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi harus memberi fidyah kepada fakir dan miskin. Jadi setelah menggantikan puasa, memberikan fidyah, memberikan makan kepada fakir dan miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada orang yang dibolehkan tidak berpuasa tapi tidak mengqadha puasa, yaitu anak-anak kecil yang belum baligh. Anak kecil yang belum balik tidak usah mengqadha dan tidak harus membayar fidyah. Yang kedua adalah orang-orang jompo yang sudah pikun, ya. Yang kedua adalah orang jompo yang sudah pikun, tidak wajib berpuasa dan tidak wajib mengqadha puasanya. Ada satu lagi, orang yang tidak berpuasa, ya. Orang yang dibolehkan tidak berpuasa dan tidak boleh mengqadha puasanya, tapi dia sudah dewasa atau sudah memenuhi syaratnya. Yang pertama adalah orang yang gila, ya. Orang gila tidak wajib untuk berpuasa Ramadan, ya. Ada orang muslim yang dirinya sudah dewasa dan mampu untuk berpuasa, tapi dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia melebihi daripada orang gila. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, orang gila yang tadi dikatakan tidak berpuasa namun tidak juga bisa membayar fidyahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan di bulan Ramadan. Yang diantaranya bulan Ramadan ini ada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih bagus, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah mengajarkan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang melaksanakan, yang mendirikan, yang berdiri, yang melaksanakan saum, yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan penuh perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa yang lalu, insya Allah. Yang paling penting dasarnya adalah dilaksanakan dengan penuh keimanan dan penuh dengan perhitungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insya Allah kalau kita melaksanakan puasa ini dengan dasar keimanan, berarti dosa-dosa yang telah lalu Allah akan ampuni itu semua. Ingat pesan Rasulullah, tasumu tasihu, berpuasalah kamu, insya Allah dengan puasa tersebut kamu menjadi sehat, insya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan kita berpuasa diri kita menjadi sehat, dan insya Allah dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita dengan yang terakhir tujuan daripada puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa dan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin Pak Ustaz, Ya. izin bertanya. Silakan. Apabila kita setelah melaksanakan makan sahur, terus setelah imsak kita melaksanakan gosok gigi, apakah puasanya tidak makruh Pak Ustaz? Sudah itu aja. Ya. Menggosok gigi di waktu siang. Ya, menggosok gigi di waktu siang itu pekerjaan yang makruh, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting perbuatan itu kalau dilaksanakan gosok gigi, yang penting tidak ada yang masuk air dan zat
yang ada di pasta atau odolnya yang masuk ke dalam yang membatalkan puasa kita. Ya, jadi tidak membatalkan puasa, cuma pekerjaan itu makruh hukumnya. Ya, jelas sampai di sini? Siap. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Izin bertanya Pak Ustaz. Silakan. Apabila kita pada saat tidur siang kita sedang bermimpi basah, apakah itu dapat membatalkan puasa Pak Ustaz? Iya. Bermimpi dengan mengeluarkan air sperma ketika berpuasa di siang hari, puasanya tidak batal. Yang paling penting laksanakan mandi junub, tidak masuk ke dalam rongga mulut, hidung dan alat dubur dan lainnya. Ya, itu tidak membatalkan puasa, lanjutkan puasanya, yang penting mandi junubnya untuk melaksanakan kewajiban sholatnya. Demikian, jelas? Siap. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran bagi diri saya pribadi. Apabila ada kekurangan, itu adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar ucapan saya itu adalah Al-Quran dan hadis. Yang salah itu adalah kekurangan diri saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.